Baik, halo rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan coba menganalisa pergerakan harga Antam. Kalau kita lihat di tanggal 20 Januari, saham Antam ini naik cukup signifikan, naik 17% setelah mengalami auto reject bawah dan turun yang cukup tajam ya beberapa hari belakangan. Dan hari ini kita lihat naik cukup signifikan, itu naik 17%. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat Antam ini kira-kira pergerakannya mau kemana sih gitu ya. Nah, kalau kita ukur dengan Fibonacci retracement, menariknya kalau kita lihat Antam itu pas sekali berhenti di area 0,38 0,382 dan rejection juga saya pakai exponential moving average 20 dan dia membentuk candle Marubozu. Nah, ini dibarengi juga dengan volume yang cukup besar di tanggal 20 kemarin itu menandakan transaksi yang cukup besar pada perdagangan saham Antam. Nah, selain itu kalau kita lihat dari pergerakan asing, eh, asing sendiri net buy itu di hampir 90 miliar lebih. Ini angka yang cukup fantastis selama satu hari ya untuk pergerakan Antam. Nah, kira-kira saham Antam ini mau kemana sih gitu ya? Nah, kalau kita lihat banyak sekali sentimen positif yang mewarnai pergerakan Antam. Salah satu yang paling besar itu yaitu rencana daripada Tesla yang ingin menjadikan Antam menjadi bagian dari rantai pasok produksi untuk kebutuhan daripada mobil Tesla sendiri. Nah, kira-kira saham Antam ini pergerakannya akan kemana sih? Kalau kita lihat time frame daily itu sebenarnya dia sudah mencapai all time high-nya. Tapi kalau kita mau lihat mundur di kita coba time frame weekly itu ada resisten yang cukup uh, kelihatan itu di kisaran angka sebentar saya tunjukkan dulu. Nah, kalau kita lihat di weekly itu ada resisten di 4.460. Nah, jadi kalau memang rencana Tesla ini benar-benar terwujud dan Antam diuntungkan, kemungkinan Antam akan mencapai area harga di 4.300 4.400 ini sangat memungkinkan sekali. Nah, untuk harga sekarang kalau misalnya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian belum punya, saya sih menyarankan untuk beli pada saat harga Antam mengalami koreksi. Jadi tidak langsung all in semua modal Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian masuk ke dalam saham Antam. Saya tidak rekomendasikan. Silakan masuk bertahap ketika sahamnya mulai koreksi. Nah, kira-kira cut loss-nya di mana sih kalau seandainya saham Antam mengalami penurunan signifikan? Silahkan bisa cut loss di kalau harganya turun di bawah 2.500, silahkan cut loss dulu sambil menunggu titik entry yang paling baik. Itu kira-kira untuk pergerakan saham Antam dan saya kira ini masih cukup prospektif. Nah, lalu ada saham kedua yang akan coba saya bahas yaitu saham IRA. IRA Itama Ranoraya ini saham yang akhir-akhir ini cukup sering diperbincangkan ya. Kalau kita lihat sebelum Desember itu memang harganya hampir flat ya. Baru menjelang Desember akhir harganya naik cukup signifikan. Uh, Saham IRA juga ini uh, banyak terkena sentimen positif daripada vaksin, jarum suntik dan banyak hal seputar dunia medis. Nah, kalau kita lihat pergerakan hari ini, saham IRA cukup naik juga signifikan setelah mengalami atau reject bawah beberapa hari berturut-turut. Nah, apa yang terjadi sebenarnya cukup menarik ya untuk saham IRA. Kita sudah melihat beberapa hari yang lalu kemana saham IRA akan turun. Kalau kita lihat itu di daerah sini, area sini kita lihat itu di range harga, bentar saya coba tarik ya,
di range harga 2000 ya 2100, 2200 sampai 2400 itu ada area demand yang cukup kuat. Hal ini ditandai dengan harga terkonsolidasi di daerah sini, lalu ada volume yang cukup besar. Ini menandakan adanya akumulasi. Nah, jadi ketika harga sudah mencapai all time high-nya, memang idealnya dia akan turun, retest dulu, menemui titik support atau titik demand yang paling dekat, dan kebetulan itu ada demand di 2200 sampai 2400. Nah, kenaikan hari ini secara momentum juga sudah masuk ke area oversold dan sudah crossover ya. Nah, kira-kira saham IRA ini kemana sih naiknya? Kemungkinan kalau kita lihat ya, ini banyak sekali gap, kemungkinan sih kalau saya melihat pasti 3.600 minimum dia akan tercapai ya, 3.600. Nah, tapi sekali lagi hati-hati karena saham ini cukup volatile. Jadi saya sarankan juga teman-teman semua untuk masuk secara bertahap, jangan langsung masuk all in semua ke modalnya. Nah, cut loss daripada teman-teman bisa di mana sih gitu ya? Kalau misalnya harga turun di bawah 2160 bisa siapkan untuk cut loss. Nah, itu kira-kira untuk saham IRA. Sekali lagi tetap gunakan money management yang baik dan tetap lihat bagaimana pergerakan dan psikologi pasar. Jangan terpengaruh dengan rumors atau berita-berita yang mungkin sering sekali masuk ya ke grup-grup saham, dan ya kita harus selektif juga. Jadi tetap kuasai psikologi pasar, dan saya rasa dengan analisa teknikal bisa menolong teman-teman semua untuk melihat pasar lebih clear. Sekian, silahkan kalau ada saham yang ingin dibahas boleh disampaikan di kolom komentar. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih.